Wanita ini menatap orang yang dia cintai. Dengan semen menyegel pintu keluar kamar rahasia. Suami. Suami, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Suami. Larut malam. Rasa dingin dan lapar membuatnya secara naluriah melepas jepit rambut. Ingin bertahan hidup. Tapi jika ingin menembus dinding semen ini, jelas hal yang tidak mungkin. Jepit rambut patah, maka menggunakan tangan sampai kuku berdarah. Dia akhirnya putus asa. Jadi dia mengambil pena. Kamu sendiri yang mematahkan bunganya. Bahkan jika aku mati, juga tidak akan melepaskanmu. Susi sudah selesai melihat semuanya. Ternyata dirinya sangat menyedihkan. Dia akhirnya tahu hal aneh yang ditemui Benny sebelumnya. Dan dia tak terkendali mencekik leher Benny. Ternyata itu semua mumi yang membalas dendam kepada Benny. Dan Benny saat ini kebetulan menelepon Susi. Ingin mengambil beberapa gambar mumi. Susi tahu sesuatu pasti akan terjadi. Jadi mencoba untuk mencegah. Tak disangka ayah Benny datang ke laboratorium sejak lama. Dia melihat mayat kering yang membalas dendam. Mengambil pisau operasi di sebelahnya mau menikam. Tapi dihentikan oleh Susi yang tiba tepat waktu. Ayah Benny yang gila bilang kalian berdua harus mati. Dia lalu menikam Susi lagi. Tak disangka ayah Benny seperti dikendalikan orang. Ternyata menikam dirinya sendiri dengan pisau. Polisi dengan cepat menangkap Susi. Tapi Susi mengatakan yang sebenarnya polisi malah tidak mempercayainya. Sampai mereka melihat kamera pengawas laboratorium. Kedua polisi hanya bisa saling memandang. Susi yang dibebaskan datang ke kamar rawat ayah Benny. Buku harian yang dianggap lelaki tua sebagai rahasia keluarga dikembalikan ke lelaki tua. Benny datang menjenguk ayahnya. Dia dengan santai membuka buku harian di atas meja. Ini benar-benar membangkitkan ingatannya. Dia tidak percaya dirinya adalah si brengsek itu. Jadi tenak malam dia datang ke laboratorium sendirian. Dia ingin memberitahu Susi yang hidup 400 tahun yang lalu. Kejadian bukan seperti yang dia pikirkan. Tapi belum sempat membuka mulut. Mumi yang sedang tidur tiba-tiba duduk. Mencekik leher Benny dengan kuat. Mengapa? Mengapa meninggalkanku? Tepat ketika Mumi akan membunuh Susi datang. Dia memberitahu Susi lama. Kejadian bukan seperti yang kamu pikirkan. Ternyata Susi keluar dari kamar sakit. Dia pikir Benny sama sekali bukan seorang pengkhianat janji. Jadi kembali ke tempat kejadian. Di sini di sebuah tablet batu yang akan lapuk. Dia menemukan buku harian yang ditinggalkan oleh Benny. Malam pernikahan, Benny mengambil kesempatan di saat istrinya tidur. Diam-diam keluar menemukan Susi untuk menjelaskan. Tapi diikuti oleh istrinya. Istri memberitahu mertua. Di pagi hari memblokir Benny di pintu kamar rahasia. Mereka memasang tiang kayu di kamar rahasia. Juga membawa semen menyuruh Benny menyegelnya sendiri. Benny sambil menangis sambil plester. Dia sangat sedih patah hati. Setelah beberapa saat, dia bergegas kembali ketika orang tuanya lengah. Dia mencungkil semen basah dengan sekop. Tidak sangka orang tuanya sudah menebak dia akan kembali. Dia dibawa paksa dan dikunci di gudang kayu. Benny sambil mengayunkan bel. Sambil menangis, teringat membunuh orang yang dicintai dengan tangannya sendiri. Dia juga tidak ingin hidup lagi. Tidak bisa terus melindungimu. Maaf. Jangan maafkan aku. Bahkan jika kita bertemu lagi nanti. Jangan maafkan aku. Karena tidak ada kemampuan melindungi. Benny memilih untuk bertemu di kehidupan selanjutnya Susi lama. Sangat sulit dipercaya setelah mendengar semua ini. Itulah yang sebenarnya. Pria itu juga sama sepertimu. Menunggu 400 tahun untuk mengatakan yang sebenarnya. Lepaskanlah dia. Sebenarnya. Pria itu juga sangat mencintaimu. Maaf. Tidak dapat. Selalu melindungimu. Dia tidak mampu bersuara lagi. Dia perlahan melonggarkan leher Benny. Melihat pria yang telah disalahpahami olehnya selama 400 tahun. Pertama kali mengulurkan tangan kepadanya. Karena bagaimanapun mereka juga saling mencintai. Akhir dari cerita, mereka secara resmi menguburkan Mumi. Ketika kedua orang datang ke kamar rahasia itu lagi. Apakah ingin makan malam bersama?